jumpa lagi di Jumat All Podcast. Oh Kok iya. Jumat? Oke, Bersama kita gue dan namanya ngomong, yes. Gus Man, bukan Gus Boy. Apa sih? Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang berbeda dari 2 episode sebelumnya. Dari 2 episode sebelumnya kita membahas tentang motivasi, lebih ke arah motivasi ya. Karena Iya. kan temanya itu adalah ikigai yang pertama, yang kedua adalah menceritakan hidup seseorang yang memang dia studinya apa tapi sekarang kerjanya apa. Emang nggak nyambung sih kalau disambung-sambungin sama tema hari ini. Kalau Iya. tema lalu kan kita ngomongin tentang bagaimana orang itu mencari jati diri ya. Lebih ke pribadi sih. Lebih Kalau ke pribadi. sekarang kayaknya lebih bagaimana bangsa ini mencari jati dirinya kan. Tapi kita mengambil dari perspektif yang berbeda. Kita mengambil dari perspektif seseorang pada umumnya. Jadi kita orang-orang pada umumnya itu kan lebih suka mengkritik ya, tentang sesuatu hal yang terjadi. Nah, kita ambil dari perspektif kritik dalam komedi. Bersama kita udah ada Faik. Halo. Yo, assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam. Nah, Isi podcast gua. dia adalah konten kreator kita yang Oke, cukup biar dia yang kenalin dia aja. Oke, boleh. Kenalin dari lo. Kenalin. Lu siapa? Lu Sebutan buat pendengar kalian apa sih? Nggak ada. Halo. Halo semuanya gitu ya, karena ada. Ya boleh deh. Halo semuanya deh. Yo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalin, nama gua Faik ya. Mungkin lebih enak dipanggil Faik Damon kali ya. Gitu. Jadi gua itu dulu anak UNJ ya, bareng-bareng sama Rusdi, sama Gusman juga. gua aku ini. Lu sekarang udah. Ntar gue juga Amin. Terus Jadi gue itu dulu sempet berkecimpung di dunia komedi gitu-gitu dah kan. sekarang masih Sekarang masih tapi dikit-dikit dikit-dikit. karena udah mulai menua dan waktu sudah mulai memadat. Lu udah nggak stand up lagi ya? Gue udah enggak gitu, Sama udah, sekali? Iya, sama sekali udah nggak pernah ikut latihan lagi gitu, dengan ya alasan itulah. Jadi Tapi job masih ada. Enggak. Lu Gue sekarang tuh pertama lebih kali di kepada- mana? Pertama kali di mana? Pertama kali itu gua di ini bareng komunitas regional. Kalau latihan ya, Ketek ya. gue pertama kali latihan itu sama komunitas regional di Jakarta Utara tuh, di kafe apa gitu gue lupa. Cuma kalau yang ngajarin gue, yang kenalin gue itu anak-anak Senak UNJ. Oh, terima kasih Senak UNJ. Argumentation. Selalu Ya, aja. yang membawa gua ke apa tuh stasiun TV-nya? MNC TV. TPI bukan tuh? Enggak, udah MNC. Oh, udah MNC. Udah MNC. Thank you Senak UNJ ya. Gitu. Lalu dari situ lu Dari situ gue udah mulai kenal dunia stand up, dunia komedi. Tapi dunia mengenal lu nggak saat itu? Dunia sebenarnya enggak, tapi pernah ada kejadian lucu. Apa tuh? Jadi waktu 2015 itu waktu mau aksi nasional tuh, dulu ketua BEM UNJ-nya Kak Roni. Jadi anak-anak daerah tuh pada kumpul kan di UNJ. Dari banyak kita kumpul di yang Muak. rusun Oh, rusun ya. rusun Nawa. Rusun Nawa. Nah, kita konsol sampai malam, selesai tuh. Nah, ada satu orang dari UNRAM, Universitas Mataram itu yang senyum-senyum, nyengir-nyengir gitu kan. Suka malu. Cowok. hati-hati gue. Terus gue lupa siapa yang kenalin gitu, Karonnya atau siapa gitu. Nah. Dia bilang, ini dulu pernah masuk TV lo MNC gitu. Nah, si anak UNRAM itu bilang, iya kok saya nonton dulu gitu. Ternyata dia tahu gua. Lucu. Satu. Seenggaknya ada satu lah dari sekian banyak orang di situ gitu. Nama acaranya apa? Di MNC? Nama acaranya adalah Api Lagi, tapi jangan dicari di YouTube ya karena gua nggak lucu. Juga sangat malu ketika orang-orang menonton itu. Lu gosong di keberapa deh? Gua di episode kelima. Baru 5 episode. Dia nggak kalau ibarat di anime itu baru muncul mati. Iya, itu karakter Itu nggak satu tuh. season itu. Satu season 12 episode. Nah, nyampe satu season langsung keluar gua. Gitu. Terus sempet bikin konten juga di Kembali Soleh gitu-gitu deh, video-video yang lucu-lucu. Nanti Cek. usernya gue taruh di deskripsi. Yo, Bisa User cek ID. ID-nya. Apa sih namanya? @kembali soleh. Ya ID ya. Iya. Ya ID. Ya itulah pokoknya. Nanti gue
taruh di deskripsi Account, supaya account, lu semua bisa Akun, cek. iya. Account. Instagram account. Intinya supaya lu semua bisa cek. Iya udah. Dan sampai sekarang masih aktif gak? Sekarang lagi break, kita lagi break karena udah berapa bulan kita nggak syuting Break. gitu. Lagi break. Break. Iya. Lagi apa ya? Lagi Break putus lagi nggak kali. syuting gitu. Lagi Pending deh, pending. Kita lagi tidak syuting gitu. Mudah-mudahan ntar bisa syuting lagi lah ya. Amin. Amin. Santuy. Nah, ini kan lu dari awalnya komedian ya. Emang niat lu pengen jadi komedian kan pas dari awal gitu kan? Iya. Terus kenapa tiba-tiba lu sekarang mulai, pas di kampus tiba-tiba lu terjun dari awal komedian jadi pemerhati sosial gitu? Apa sih namanya? Sospol. Apa? Sebenarnya Ya? gue lebih dulu kenal sospol daripada kenal komedi. Gitu. Iya. Nah, yang bikin gua masuk ke sospol itu adalah gua waktu itu dikenalin sama mantan ketua BEM UNJ namanya Pak Handri Basel. Terus sama yang dari Fix siapa namanya? Itu Bang Dev. Bang Dev gitu. Nah, itu dua orang yang bikin gua suka sama sospol. Ketemu tapi sama mereka. Iya, di acara SAC, Sospol Adventure Camp gitu kan. Nah, terus setelah jadi nggak lama setelah itu gua baru kenal komedi tuh. Nah, abis itu gua ngerasa kayak ternyata ada cara lain untuk menyampaikan aspirasi, yaitu lewat kreativitas gitu. Nah, itu mulai gua tularkan ke teman-teman gua. Nggak nularkan juga sih, gua coba pakai itu di setiap gua kegiatan-kegiatan sospol gitu deh. Gitu. Jadi itu yang mendorong lu jadi orang yang melakukan kritik tapi lewat komedi gitu ya. Ya, dan gue berkaca juga dari beberapa komedian yang dia emang fokusannya ke situ sih, kayak Panji dan juga Abdur kalau lo tahu ya. Mereka itu Nggak tahu. nggak tahu ya. Mereka itu kalau Abdur tuh orang timur. Oh iya. Orang timur, jadi dia menyuarakan keresahan-keresahan orang timur gitu deh. Dan mereka tuh kritik yang menghibur sih kalau menurut gue. Jadi itu kayak menginspirasi gitu loh. Ternyata kritik pun bisa disampaikan lewat hiburan. Dan ternyata mudah diterima ya kalau pakai hiburan. Ternyata mudah diterima. Lu tau ini nggak yang stand up DPR itu? Ya, Ya, si itu kan. bocil itu lupa Ya, berapa. itu banyak. Lu kalau lihat di YouTube tuh DPR Now namanya. Itu acara yang isinya stand up khusus buat ngeritik DPR. Padahal isinya sama kayak mahasiswa lagi orasi, Iya. ngejek-jelekin. Tapi dikasih panggung. Ya, tapi beda DPR ketawa gitu. Konyol aja. Zone. Konyol banget. Lu kalau lihat di DPR Now itu Iya. banyaknya kontes kan ya? Iya. Itu semua ngeritik DPR itu tajam-tajam. Tapi mereka ketawa, nggak ada polisi. Tapi itu jadi ini ya, jadi laku gitu ya. Maksudnya yang kayak begitu laku. Iya, jadi laku dan lebih ngebuka mata orang sih kalau menurut gua. Yang zamannya kan. Iya, emang zaman begitu. Tapi kalau fokus lu sendiri tuh kritik ke arah sosial politiknya aja atau yang lainnya juga gitu, hal lain kayak misalkan pendidikan juga atau misalkan kehidupan masa kini juga, misalkan lu mau kritik anak-anak muda yang kayak Nah, kalau gua kayak gitu, lebih misalkan. kepada ini sih, kehidupan kontemporer gitu. kehidupan kontemporer. Iya. Contohnya gimana? Kalau apa namanya tuh? Karya-karya gue sih, karya-karya gue gaya banget ya. Kalau gue lebih kepada kehidupan kontemporer sebenarnya. Jadi kayak permasalahan apa yang ada di anak-anak muda sekarang, gue angkat, gue jadiin cerita, terus gue kasih solusi versi gue. Gitu. Kalau gue lebih ke situ. Jadi nggak yang fokus banget kepada sosial politik, enggak, pendidikan enggak, lebih kepada masalah apa yang muncul sekarang gitu kan. Kayak misalkan kemarin tuh gue sempet ngangkat tentang apa tuh, terlalu lupa. Ayo. 5 4 3 Yang terbaru tuh gue ngangkat tentang apa gue lupa, ntar gue liat dulu ya. Ya udah, intinya sih lu ini Ya, pernah gue buat karya ya? kehidupan kontemporer gitu yang gue Itu lu salurkan lewat mana? Stand up? kalau dulu gue nggak pernah bikin materi stand up tentang
Sosial politik gue nggak pernah. Nggak pernah. Gue. Berarti tema yang sering lo angkat ketika lo stand up itu apa? Tentang kehidupan mahasiswa. Kehidupan mahasiswa. Nah, gue mulai bikin konten tentang kehidupan tentang permasyarakatan itu ya di video. Gitu. Di mana? Lu salurkan di mana? Kembali Salurkan di Kembali Soleh. Oh gitu. Jadi permasalahan yang ada dari anak muda gitu kan, kayak misalkan sekolahnya dia yang males-malesan gitu-gitu tuh gue angkat, terus gue kasih solusi versi gue. Jadi buat lebih lengkapnya lu bisa cek akun Kembali Soleh. Di Instagram @kembalisoleh. Kembali Soleh. Ada YouTube-nya juga? YouTube-nya ada, cuma kita masih fokus di Instagram sih, YouTube-nya belum banyak. Jadi video-videonya masih berdurasi semenit ya? Ya, semenit. Durasi semenit. Sip. Oke, ini aja kali ya kita ngomongin yang lagi hangat sekarang tentang aksi nih kemarin yang mahasiswa rame nih. Ya, menurut lu gimana dari pandangan lu sebagai seorang komedian yang bukan fokus sih, yang senang dalam bidang sosial politik tentang mahasiswa yang kemarin gitu. Kalau menurut gua What do you think about that? kreativitas anak-anak itu meningkat sekarang ya gitu. Jadi sebenarnya Positif atau negatif nih sekarang menurut lu? kalau menurut gue Secara ya, umum. secara umum positif gitu, karena orang-orang itu udah mulai kebuka matanya gitu tentang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah itu penting gitu. Kontennya tetap sama, cuma yang menurut gue beda adalah pintu masuknya aja. Kalau orang-orang zaman dulu itu kita ketuk pakai sesuatu hal yang militan, sesuatu hal yang keras gitu, itu masih bisa masuk. Cuma kalau orang-orang sekarang nggak bisa kita ketuk pakai kayak gitu. Orang-orang sekarang itu pintu masuknya adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Sesuatu yang menyenangkan, terus ketika mereka suka sama pintunya, mereka buka, baru bisa kita kasih isinya. Kalau orang-orang zaman sekarang gue ngeliatnya sih kayak gitu. Jadi karena emang ini juga ya, kita ngeliat juga ya banyak apa sih namanya tuh kalau Poster-poster poster yang poster-poster yang tulisannya lucu-lucu ya. Lucu-lucu gitu. Nah, menurut gue itu nggak apa-apa sih, kreativitas aja sebagai pintu masuk gitu kan. Berarti menurut lu itu bukan hal yang negatif ya? Itu bukan hal negatif, itu hal positif lah. Karena berawal dari situ menurut gue mereka akan berani untuk kemudian tahu gimana caranya ngungkapin apa yang mereka rasa gitu. Mulainya dari situ. Ntar mudah-mudahan apa yang mereka ungkapin adalah benar-benar masalah yang ada di Indonesia. Tapi kan kita ngeliat kemarin tuh demonya Selasa ya, hari Selasa. Terus Rabu ada lagi lanjutan. STM tuh. STM. Weh mandi weh. STM tuh. Tapi gue mendukung anak-anak STM. Kita punya perspektif, gue pribadi sih sebenarnya punya perspektif yang beda ya. Walaupun banyak yang bilang kalau STM itu kan nggak ngerti konten ya, nggak ngerti apa yang mereka aksiin. Cuman ini kenyataan bahwa ada kelompok yang resah juga, bukan cuma mahasiswa tapi kelompok STM pun juga, walaupun mereka nggak ngerti konten gitu ya, nggak ngerti konten. Kita harus melihat ini dari perspektif yang beda. Mereka rusuh kenapa? Ini bisa jadi adalah salah orang-orang yang memang menjadi contoh mereka. Terutama orang yang baca komik dan sekarang jadi presiden. Dan mungkin kenapa anak-anak STM bisa seberingas itu tuh bisa ditarik benangnya kepada model pendidikan yang diterima sama anak-anak STM gitu. Karena secara umum kalau gue pribadi gue anak SMA sih. Yang gue tahu dari anak-anak STM itu ya cupu anak SMA. Kayak yang gue tahu ya anak-anak STM itu kehidupannya keras. Terus dari guru pun mereka juga guru-guru yang keras. Betul. Jadi menurut gue anak STM bisa jadi kayak begitu tuh bukan karena anak STM-nya, memang karena memang latar belakang sekolah, juga. pendidikan, kemudian juga mungkin keluarga. Iya benar. Menurut gue sih gak masalah ya ketika anak SM mau mengungkapkan aspirasi dengan cara kayak kemarin gitu. Gue pribadi bilang itu gak masalah, cuma kalau secara normal gue gak tahu sih gitu. Cuma gini, ketika ada seseorang itu turun menuntut sesuatu tanpa dia tahu apa yang dia tuntut, menurut gimana? Kan ketika anak STM misalkan ditanya nih, apa emang kamu turun kenapa? Dia nggak tahu bilangnya. Maksudnya walaupun tahu, tapi cuma kayak main-main gitu, iseng dan sebagainya gitu. Menurut gimana? Kalau menurut gua itu poin minusnya sih emang. Mereka
mereka tuh gini, kalau menurut gue anak STM berbuat kayak begitu kemarin itu poinnya satu sih, mereka menuntut eksistensi. Kalau menurut gue sih itu doang. Iya. Gitu, Pansos mereka ya. menuntut eksistensi yang tapi kalau dari gue pribadi itu dalam konteks positif ya, maksud gue selama ini mungkin anak STM itu dimarginalkan gitu loh. Mereka terkenal dengan kenakalan mereka terkenal dengan keberingasan mereka. Nah sekarang kayak gue lihat mereka lagi mau nunjukin eksistensi mereka, bahwa mereka juga bisa berada di pihak yang benar gitu. Tapi ya itu tadi poin minusnya, mungkin mereka ada beberapa yang cuma ikut-ikutan doang dan nggak paham konten gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi itu positif, mereka sedang menunjukkan kepada orang-orang Indonesia tuh kalau STM juga bisa berada di pihak yang baik gitu kalau dari gue. Terus bis STM Kamisnya itu apa sih, kan Jumat Gojek tuh, ojol Iya. ya ojol. Nah, terus Kamisnya ada lagi, gue nggak tahu tuh apa. Pokoknya intinya Bukan, itu Jumat yang motor, ya itu ojol. yang garda itu. Ada geng Oh. motor juga. Oh, gua nggak tahu. geng roda 2. Yang roda dua tuh. Apa sih, pokoknya dari situ sih gue ada aksi mahasiswa yang mengawali, terus sisanya pada ikut. Jadi itu mungkin sisi positif dari yang kita bisa terima ya. Jadi dari aksi mahasiswa yang emang poster-posternya itu lucu, kocak dan menghibur gitu ya, tapi juga masuk ke inti poinnya, itu bisa menghasilkan aksi-aksi yang lain. Cuman kan sekarang udah kayak hilang gitu ya. Iya. Menurut lo gimana ya? Apa itu kayak cuman musiman aja gitu, atau mungkin mahasiswa ataupun yang lainnya punya cara lain gitu untuk mengawal aksi yang kemarin gitu. Kalau menurut gue ini nggak apa-apa ya, rada ini sedikit ya. Ya nggak apa-apa. Jadi dari meledaknya aksi mahasiswa kemarin itu menurut gue justru membuktikan bahwa ego masyarakat itu sangat-sangat tinggi. Karena kenapa kemarin itu rame, bahkan dari semua elemen gitu kan, mahasiswa mendukung, orang-orang yang bahkan mereka bilang hobi mereka cuma rebahan mereka dukung, orang-orang yang kemarin bilang kalau wibu juga dukung gitu kan. Nah itu justru ngebuat gue mikir egoisme masyarakat masih tinggi. Kenapa? Karena mereka cuma ngedukung masalah-masalah mereka cuma ngedukung gerakan dari masalah yang mereka rasain doang, ngerti nggak? Jadi mereka nggak pernah ngelihat, nggak pernah ngelirik, nggak pernah ngedukung masalah-masalah yang dirasain sama orang lain. Gitu. Jadi kayak kenapa aksi kemarin rame? Karena masalah yang diangkat adalah masalah yang dirasain sama semua orang, itu RUU Banyak KPK. Gitu. banyak orang yang Kenapa? risih gitu. Iya, kenapa orang-orang pada risih sama RUU KPK? Karena mereka tahu ketika KPK dilemahkan, maka korupsi akan semakin merajalela. Nah, yang merasakan korupsi siapa? Semua orang, gitu. Jadi ketika masalah itu menyangkut ke mereka, baru mereka sadar, gitu. Nah, kayak gue jadi mempertanyakan dulu waktu kita memperjuangin UN, mereka kemana? Dulu waktu kita memperjuangin bensin mahal, mereka kemana? Kayak gitu ya. Tarif dasar listrik. Ya, tarif dasar listrik mereka kemana gitu. Kayak kalau mereka nggak ngerasain, mereka nggak akan gerak gitu. Kalau gue sih sempat mikir ke situ pas meledaknya kemarin ya. Jadi ini juga ya, dalam negara kita yang sistemnya demokrasi ini, yang demo ini disahkan sah-sah saja gitu ya, tapi masyarakatnya masih egonya tuh tinggi gitu. Kalau menurut gue begitu. Kalau menurut gue dan juga ini berarti membuktikan kalau kesenjangan sosial dan kepedulian sosial itu masih rendah gitu. Berarti kepedulian sosial masih rendah. Menurut lo ada cara yang efektif nggak? Apa kita balik lagi, cara efektif itu lewat komedi gitu, atau nggak selamanya itu jadi efektif? Kalau cara efektif itu menurut gua Untuk gue nggak masyarakat. pernah nemu cara yang paling efektif untuk menyadarkan masyarakat sih ya. Karena dari kalangan mahasiswa pun yang namanya penyuluhan sering, yang namanya aksi kreatif sering gitu kan, yang namanya kampanye lewat media sosial juga sering. Cuma gue belum pernah teliti yang mana yang paling pengaruh gitu. Nah sebenarnya balik lagi kepada masyarakat sih gitu, kepada masyarakat. Kalau dulu ya gue sekarang nggak pernah nonton TV sih. Kalau dulu itu masyarakat lebih banyak mengkonsumsi televisi kan.
Nah, lu tahu sendiri televisi isinya kayak bagaimana. Iya. Ya, jadi kayak apa ya? Kayak percuma aja gitu kita bikin kampanye yang positif tapi yang mereka konsumsi adalah ya kayak gitu. Jadi kayak ya, kalau menurut gua gimana caranya balik lagi ke masyarakat dan orang-orang yang berjuang jangan berhenti. Gitu kalau menurut gua. Karena ya mudah-mudahan nanti akan ketemu titiknya di mana semua orang sadar gitu sih. Jadi cara apapun lakuin aja ya. Asalkan Cara kita apapun lakuin aja dan perhatikan juga gimana pintu masuknya ke masyarakat. Ada lagi, Gus? Kecerdasan harus sering. Ada lagi, Gus. Apa ya, kayak ini kita sekarang itu lagi ngelakuin ceritanya demonstrasi lah gitu untuk tujuannya kepada si pemerintah. Tapi ketika pemerintah itu tidak merespon tuntutan masyarakat yang demonstrasi ini, menurut lo gimana tentang ini? Ini kayak ya ada orang bilang gini, orang yang ngapain sih demo itu kan percuma juga, bukan masalah demonya nggak boleh, cuma kayak ngapain harus percuma kagak didengerin kan kayak gitu. Tahu tuh gimana tentang ini? Kalau ini ya kalau menurut gua balik lagi kepada beban moral sih. Gua entah ya gua dulu sama abang-abang gua di UNJ tuh gue selalu diberikan konten-konten tentang beban moral. Jadi yang mana beban moral ini tuh ngebuat lu nggak bisa diem ketika ada sesuatu yang salah gitu. Jadi poinnya adalah bukan masalah omongan lu didengar atau enggak, bukan masalah protes lu didengar atau enggak. Masalahnya adalah lu udah coba ngebela belum, lu udah coba untuk bergerak belum. Masalahnya ada di situ. Jadi kayak kalau misalkan ada masalah dan lu tahu, misalkan pun ketika lo tahu lu ngomong atau enggak tetap aja mereka akan ngelakuin kesalahan itu, ketika lo diem lo akan punya beban moral gitu, kenapa gue ngomong gitu. Jadi sebenarnya menyuarakan aja gitu. Iya, kalau dijabatin atau enggak belakangan gitu. Iya, dan apa ya, lu udah kehilangan kewajiban lu untuk mengingatkan gitu, karena kita semua tuh manusia punya kewajiban buat ngingetin sesuatu kesalahan gitu, dan itu kan akan ditagih nanti ya, dan lu akan terbebas dari itu. Kalau gue dari dulu ditanemin kayak gitu, yang namanya beban moral tuh berat banget. Lu akan ketika kesalahan lu diemin dan itu membesar, lu akan punya rasa kayak kenapa dulu gue nggak coba untuk benerin gitu. Nah itu ditanamin banget sama abang-abang gue. Jadi ya gitu, kita akan punya beban moral ketika kita nggak mencoba untuk ngebenerin kesalahan. Kalau dari gue gitu. Paling itu kali ya, seputar aksi. Nah sekarang gue pengen nanya ke hal yang berbeda ya. Jadi karena memang lu ini adalah seorang konten kreator ya, bisa dibilang gitu ya. Konten-kontenan. Enggak, kita udah bisa menyebut lu sebagai konten kreator sama lu. Setidaknya udah pernah bikin konten ya. Iya, setidaknya udah bikin konten. Kan kreator ya. Tapi belum sukses ya. Kalau subscriber Ya, gue itu kan se-Ata belakangan. baru sukses. Ya Ata kasih. Kalau Ata dengerin ya, kasih subscriber lu ke gua. Ata dengerin gak sih? Dengerin lah ya. Insya Allah. Dengerin Ata. Oh siap. Ata lagi sibuk loh. Ata Lagi banyak muncul ya. ngeprank sih Ata ya. Tapi apa ya, dari hal yang berbeda nih, gue pengen tanya kepada hal yang lu lakukan gitu. Lu kan melakukan tadi ya, lu bilang melakukan kritik gitu ya, lu melakukan memberikan solusi kepada permasalahan anak-anak muda gitu ya, lewat video yang lu buat di akun Bali Soleh. Nah, lu bisa contohin nggak di sini apa? Lu bisa bilangin nggak contoh permasalahan anak muda apa dan lu bisa kasih solusi apa? Oh ya. Permasalahannya apa? Gue sebenarnya sangat fokus kepada anak muda itu di bidang pendidikan. Gitu. Yang gue fokuskan adalah kenapa anak-anak muda zaman sekarang itu merasa bahwa belajar itu menyedihkan. Itu sangat gue sayangkan gitu. Belajar itu menyedihkan. Menyiksa. Belajar itu menyiksa gitu. Terus akhirnya gue mikir Itu dirasain di mana? Yang dirasain lihat? sama semua anak, bukan nggak semua anak sih. Anak Gua sekolah ya? gue menyimpulkan itu dirasakan sama semua anak sekolah dari 3 murid les gue. Jadi gue ngajar les loh. Jadi kalau lo pada mau les kimia boleh ke gue. Gue menyimpulkan itu dari 3 murid les gue. Karena apa? Karena setiap ulangan mereka selalu ngebawa hawa yang nggak enak gitu. Jadi kayak ulangan itu adalah hal yang paling menyedihkan di
hidup mereka. Ya murid gue happy aja deh. Terus gue mikir kan, kenapa pendidikan itu jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Sampai akhirnya gue berpikir kalau gue menemukan apa namanya itu, kesimpulan bahwa yang bikin pendidikan itu menjadi menyeramkan adalah karena mereka salah menentukan tujuan. Itu premis gue. Itu premis yang udah lama sih gue temuin, cuma konklusinya gue belum dapet. Sampai akhirnya gue dapet konklusi itu. Kalau menurut gue, anak-anak kenapa nggak suka belajar, karena mereka salah dalam menentukan tujuan gitu. Anak-anak zaman sekarang belajar biar ketika ulangan dapat nilai 9, men. Padahal Nggak 10 ya? Nggak 10. 9. Padahal seharusnya ini sebenarnya petunjuk dari konklusi yang gue dapat itu gue udah pernah denger dari dosen gue namanya Bu Yuli. Bu Yuli, kalau Bu Yuli denger ya, aduh saya ngefans banget sama ibu nih. Lagi TK. Bu Yuli dulu pernah bilang ya, tujuan dari belajar kimia itu adalah untuk ngebantu kita dalam menjalani kehidupan kita. Itu sebenarnya, itu kalau gue ya di kimia, dan mungkin di semua pelajaran ya, harusnya anak-anak ketika belajar itu tujuannya adalah biar pelajaran itu bisa ngebantu mempermudah kehidupan mereka gitu. Nah cuma sayangnya sekarang adalah anak-anak zaman sekarang itu salah menentukan tujuannya gitu. Nah solusi yang coba gue berikan adalah yang yang beberapa kali coba gue utarakan adalah dari segi penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan. Menurut gue Jadi siapa tuh? Guru. Pemerintah dan guru. Gimana? Gitu, karena kita, kalau menurut gue pribadi, kita nggak bisa memaksa anak-anak untuk menentukan tujuan mereka seperti itu. Tapi kita bisa lewat penyelenggara pendidikan membuat anak-anak untuk mempunyai tujuan seperti itu. Kayak gitu. Kayak contoh apa? Kayak contoh ujian nasional aja. Ujian nasional itu kan jadi momok banget dulu tuh. Sampai sekarang gitu. Jadi gimana caranya nih penyelenggara pendidikan ngebuat siswa itu belajar, tujuannya adalah biar mereka bisa mempermudah kehidupan mereka gitu. Kayak belajar kimia itu biar mereka tahu gimana caranya menanggulangi kalau di rumah mereka gasnya bocor gitu kan. Lebih ke situ. Bisa men. Karena gas itu kan jadi nggak ada yang namanya kompor meledak. Iya, Yang ada adalah gas yang melingkupi ruangan. Terus Ketika disulut api, dia akan meledak. apa namanya bahasanya? Exploding ya. Ya meledak itu. Meledak ya? Bukan meledak sih. Nyebar, terbakar. Terbakarnya menyebar gitu. Nah, iya. Nah, Bakar pada energi terus yang masuk ke gas di dalam gas ada. Nggak akan. Jadi tabung gas itu nggak akan pernah meledak sebenarnya. Iya. Nah, kalau nggak belajar kimia nggak tahu. Jadi maksud gue. Sebenarnya itu bisa dari belajar penyuluhan sih. Apa? Belajar dari penyuluhan kebakaran. Yang Iya, tiap tapi sekolah ada. intinya balik lagi ke kimia kan. Nah, Gitu. Jadi harusnya sih kalau menurut gue pribadi ya, itu dari penyelenggara pendidikannya gitu. Kalau gue Iya. Ini sebenarnya kalau bicara pendidikan bakal panjang banget sih. panjang. Karena pelajaran-pelajaran yang ada itu diwajibkan untuk lulus. Gue dari pas zaman gue kecil ya, SMP, gue paling benci sama yang namanya KKM. Batas nilai ya. Iya, gue maksud gue gini, Iya sih benar. anak misalnya gue pas SMP, gue pas masih kecil, ya gue dapat nilai dulu pas apa ya pelajaran PPKN dapat 5 gue. Terus kenapa gitu? Kalau PPKN gue 5, gue nggak terlalu hafal tuh pasal-pasal kayak gitu. Tapi kan di pelajaran gue bisa. Dan gue digendut terus buat lulus PPKN. Ya, maksudnya ngapain gitu kan? Kenapa gue nggak dikasih waktu lebih banyak untuk pelajari pelajaran yang lain yang gue lebih suka? Pun sampai sekarang gue jadi guru, gue kalau ngajar ya udah. Jadi tadi nyambung ya. Tadi apa? Ini saran lu itu. Saran gue adalah dari Penyelenggara pendidikan untuk membuat anak-anak membuat kurikulum yang ngebikin anak-anak itu tahu tujuan mereka belajar. tujuan mereka belajar. Bahkan gue pernah dengar konspirasi kayak begini loh. Orang-orang Indonesia itu dibuat bodoh dengan pendidikan, ngerti nggak lo? Jadi gimana? Jadi kayak justru pendidikan Indonesia sekarang itu ngebuat orang-orang kita jadi bodoh. Bodoh dengan dalam artian mereka diminta untuk bisa menguasai semua pelajaran sampai akhirnya mereka abai dengan hal-hal sekitar. Jadi bodoh di bagian sosialnya gitu. Jadi mereka nggak akan peduli negara Indonesia mau diapain, yang penting nilai matematika gue 9. Mereka nggak peduli kalau misalkan nanti di Indonesia banyak yang korupsi, yang penting
nilai PPKN gue 10 gitu. Dan kayaknya itu udah mulai terjadi sih. Nah itu ya walau alam sih, ya itu gue pernah dengar aja kayak gitu. Makanya gue bukan concern sih, gue sangat tertarik sama yang namanya pendidikan. Ada lagi nggak kritik lu di sektor lain? Di sosial sih paling Sosial ya? Sosial dan lebih ke kalau gue sama teman-teman tuh lebih kepada agama sih ya. Gitu, lebih kepada agama, kayak misalkan kalau misalkan lagi ngobrol terus ada yang bersin harus kayak gimana, lebih kayak gitu, yang simpel-simpel tapi yang Adab banyak ya? orang lupa ya, ada gitu Iya. kan. Ada kita butuh diingetin juga sih yang gitu. Iya, kalau gue sama teman-teman lebih ke sana sih, hal-hal simpel yang mungkin orang-orang lupa. Dan jatuhnya bukan kritik sih ya, tapi kayak lebih kepada sama sih, kayak mengingatkan ya. Mengingatkan. Gitu, lebih kepada ke situ. Ternyata ada loh ini, hukumnya kayak gini gitu. Kalau gue lebih ke sana. Itu bukan kritik tajam pastinya. Iya, karena itu akan jadi pintu yang sangat terkunci sih buat orang-orang gitu, apalagi dengan kondisi yang kayak sekarang kan. Gitu. Jadi gue lebih kepada memperindah dulu pintunya gimana biar ketika orang masuk dia tahu ternyata kontennya bagus. Berarti menurut lu hal-hal seperti ini membuat konten di media sosial itu dengan hal yang mengkritik, mengingatkan itu menjadi satu hal yang efektif ya. Salah Ya, satu itu hal yang efektif. Salah satu hal yang sangat efektif gitu, karena yang namanya kritik, yang namanya pengingatan itu harus tetap ada di bumi lah, di Indonesia gitu kalau menurut gue. Cuma yang beda adalah gimana lu bikin pintunya aja. Bikin gitu. Ya udah Gus. Udah cukup dulu. Itu makasih buat Bang Faik Damon. Yo. Nanti buat media sosialnya gue taruh di deskripsi, Asik. sekaligus juga media sosial kontennya Asik. Faik dan teman-teman gitu. Makasih sudah mendengarkan dan Dadah. dadah. Makasih udah dengerin. Jangan lupa beri kita feedback, ada di deskripsi.